Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok Bro Team dari Stand Mobile. Kami akan mencoba presentasi pekerjaan kami. Di sini ada katalog dari Molbase kami. Materialnya adalah S50C. Gravity plate-nya tebalnya adalah 50, lebarnya adalah 300, panjangnya 300. Kemudian core plate-nya ada tebalnya 50, lebarnya 300, panjangnya 300. Kemudian ejector plate-nya ada tebalnya 20, lebarnya 180, panjangnya 300. Dan lower ejector plate tebalnya 25 dan lebarnya 180, panjangnya 300. Untuk materialnya sendiri adalah S50C. Mungkin itu adalah dari katalog Molbase. Nanti BEP-nya nanti dipresentasi oleh Saudara Jaka. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Gerald atas kesempatannya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang BEP atau Break Even Point. Sebelum masuk ke BEP, pertama-tama ada modal kita membuat mold, yaitu mold base standard part tools sebesar 20.800.000. Kemudian ada machining proses and manpower sebesar 40 juta. Terus ada SC dan trial sebesar 10 juta dengan total 70.800.000. Kemudian ada volume dan massa pada masing-masing part ini. Pada 3 part ini memiliki volume dengan total sebesar 6.843,278 dengan massanya totalnya yaitu 7,253874 dengan dikonversi atau massa total itu sebesar 0,00725. Kemudian ada harga material per kilogram berasal dari massanya yaitu 0,00725 kg yaitu sebesar 1,39 euro. Ini ada sumbernya. Kemudian dikonversi dari euro ke rupiah sebesar 24.046,85 sama dengan yaitu 24.100 rupiah. Setelah itu ada UMR Jakarta sebesar 4.276.349. Kemudian ada harga produk. Harga produk ini berasal dari hasil biaya operasional satu hari dibagi jumlah injek per hari ditambah hasil biaya operasional satu hari ditambah jumlah injek per hari dikali 75%. Yang hasilnya seharusnya ini 6.676.154 rupiah dengan dibulatkan menjadi 7.000 rupiah per volt being stand. Setelah itu kita masuk ke BEP. Pada BEP harga produk yaitu 7.000 per injek. Setelah itu ada jumlah jam kerja per hari yaitu 7 jam dengan 8 jam kerja dikurangi 1 jam istirahat. Setelah itu dikonversi ke dalam detik. 7 dikali 3.600 sebesar 25.200 detik dengan cycle time sekali injek sebesar 27,48 detik. Setelah itu material sekali injek yaitu sebesar sama dengan massa yaitu 0,00725 kg. Kemudian ada material yang dibutuhkan dalam sehari yaitu 6,7 kg. Harga material per kilogramnya yaitu 24.100. Setelah
Setelah itu ada harga material per hari 24.000 dikali 6,7 kg sebesar 160.314 per hari. Kemudian ada harga operasional plastic injection per jamnya sebesar 75.000 per jam. Ada harga operasional plastic injection per harinya sebesar 525.000 per hari. Setelah itu harga operasional per hari operator per hari sebesar 214.000 dari 20 hari kerja selama 1 bulan, dan jumlah injek per hari sebanyak 917 per injek. Kemudian total injek BEP sebesar 10.114 per pieces. Total sehari ada 917 pieces dan jumlah hari BEP sebesar 11 hari. Biaya operasional 1 hari sebesar 899.314 per hari. Biaya operasional 11 hari sebesar 9.918.881 rupiah. Jumlah produk untuk menutup biaya 15 hari sebesar 1.417 pieces. Jumlah hari BEP 2 yaitu 1,5 hari. Biaya operasional 1 harinya sama seperti tadi, yaitu 899.314 rupiah, dan biaya operasional 2 hari sebesar 2 kali lipat 899.314 yaitu 1.389.607 rupiah. Dan jumlah produk untuk menutup biaya 6 hari sebesar 199 pieces. Kemudian jumlah hari BEP 3 0,22 hari. Biaya operasional 1 hari sebesar 899.314 per hari, itu sama seperti di atas. Kemudian biaya operasional 0,22 hari yaitu sebesar 194.680 rupiah. Dengan jumlah produk untuk menutup biaya 0,22 hari sebesar sebanyak 28 pieces. Dengan total produk 1.643 pieces. BEP total 12,8 hari. Sekian yang bisa saya jelaskan terkait BEP dan modal pembuatan mold pada Brobo Folding Stand. Kemudian ada perhitungan yang akan dijelaskan oleh saudara Didik dan Soleh Azhuri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Jaka atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Jelas. Masih jelas, Dik. Ya, di sini yang pertama dari perhitungan Brobo Folding Standpoint. Yang pertama ada shrinkage factor. Shrinkage ini didapat dari volume produk dikali 1 ditambah shrinkage factor pangkat 3. Nah, di situ sudah tertera bahwasannya shrinkage factor total dari volume 1 folding mold stand ini yaitu 6.946,440967 mm kubik. Dari volume tersebut kita mengatur untuk menjadikan layout. Layout tersebut bisa dilihat di sebelah kanan. Dari layout tersebut terdapat keseimbangan dari volume produk, yaitu menjadi persentase perbedaannya 9,8960900162%. Dan ini sudah sangat baik, tapi nanti dalam layout ini masih ada perubahan dikarenakan untuk layout sebelah kanan itu masih belum seimbang. Berikutnya ada clamping force. Ini didapat dari luas area dikali jumlah cavity dikali 100 hasil 1976 ton force. Berikutnya ada
perhitungan tebal core yang diizinkan. Nah, di sini kita mencari momen inersianya terlebih dahulu menggunakan rumus dari density maksimal. Dan didapat momen inersianya 10,0845. Dari momen inersia tersebut, kita bisa mendapatkan tebal yang diizinkan atau ketinggiannya, yaitu kita mendapat 15,9 mm. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Soleh Asyuri. Kepada Soleh Asyuri, dipersilahkan. Selanjutnya adalah berkaitan dengan perhitungan runner. Jaka geser dua, ya, Jaka bawah. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan perhitungan runner. Itu bisa kita lihat di keterangan, yaitu yang menjadi faktor-faktor perhitungannya itu adalah ketebalan dari material, ada konstanta, ada diameter runner primer, dan diameter sekunder, dan diameter tersier dari runner. Nah, untuk yang pertama itu adalah perhitungan dari diameter runner yang primer, yaitu ketebalan dari material ditambahkan dengan konstanta, yaitu ketebalan dari material 2 dan ditambahkan 1,5 sehingga hasilnya adalah 3,5 mm. Nah, untuk luasannya sendiri untuk saat ini itu belum kami hitung. Nah, untuk selanjutnya adalah diameter dari secondary runner, yaitu adalah down upstream bagi downstream pangkat setengah, yaitu hasilnya 2,47. Nah, untuk yang ketiga itu adalah diameter tersier dari runner tersebut, yaitu diameter upstream bagi diameter downstream pangkat setengah, hingga hasilnya adalah 2,02. Next, ya. Jak, agak diturunin, Jak. Nah, selanjutnya adalah berkaitan perhitungan dari gate. Nah, untuk perhitungan dari gate itu sendiri bisa dilihat di sini dari keterangan, yaitu jadi yang menjadi faktor-faktor dalam perhitungannya itu adalah ketebalan dari material dan diameter secondary dari runner, yaitu ketebalan dari material itu 2 mm dan diameter dari secondary runner adalah 2,47 mm. Nah, untuk lebar dari runnernya itu adalah 1 dikurangi 1,5 dikali dari ketebalan materialnya, yaitu didapatkan 2,4 mm. Untuk tinggi dari gate-nya itu kita menggunakan rumus 0,15 dikurangi 0,3 dikalikan dengan ketebalan material, sehingga didapatkan tinggi dari gate-nya adalah 0,4 mm. Untuk panjang dari gate itu sendiri itu menggunakan rumus 2 kali dari diameter secondary runner, sehingga didapatkan 4,9 mm. Nah, kenapa kita menggunakan H1 gate? Karena ini termasuk gate yang simple, akan tetapi
cukup memiliki fungsi yang baik sehingga dalam produknya itu hanya membekasnya hanyalah titik. Nah, selanjutnya adalah dimensi dari sprue. Nah, untuk sprue sendiri itu kita mengambil referensi dari katalog Misumi, yaitu adalah sebagai berikut, di mana sudut alfa sama dengan 1 derajat, itu tangan alfa sama dengan 0,17 alfa. Bisa dilihat di tabel tersebut. Nah, di kasus ini kami menggunakan diameter dari nozzle-nya itu adalah 2 mm, dan untuk diameter terkecil dari sprue-nya itu 3 mm. Untuk diameter terbesar dari sprue-nya itu 4,87 mm, dan untuk sudutnya adalah 0,017 tan alfa, dan panjangnya sendiri adalah 55 mm. Nah, selanjutnya adalah perhitungan terkait dengan ejector. Nah, pada kasus dari produk kami ini, kami menggunakan ejector dengan diameter 3H7. Untuk backing sebelumnya bisa dilihat di sini ada keterangan dari faktor-faktor perhitungan di ejector, yaitu ada diameter ejector pin, terus ada konstanta, ada jumlah ejector per partnya, ada konstanta, ada luas penampang ejector pin, ada modulus elastisitas dari ejector pin itu sendiri, terus ada radius area putaran, ada panjang ejector pin, dan berat ejector pin, dan total ejector pin. Nah, untuk backing load dari ejector pin pada produk kami itu dihasilkan dengan 138,781589 ton. Nah, untuk compression head load pada ejector ini yaitu dihasilkan 77,715, dan untuk safety factor dari ejector pin ini kami mengambil 1,79. Nah, untuk selanjutnya adalah gaya pegas pada spring ejector. Nah, bisa dilihat pada keterangan, yaitu ada maaf Jak, kursornya Jak. Nah, itu adalah panjang dari pegasnya, yaitu ada 30 cm, ada L-nya itu 18 cm, ada tingginya itu T-nya itu 2 cm, dan dari pegas ini memiliki berat jenis yaitu 7,81 gram per cm segi. Nah, untuk dari berat di plat ejektornya itu sendiri yaitu dihasilkan 16869,6. Nah, untuk total dari beratnya itu sendiri dari berat plat ditambah dengan ejector pin itu menghasilkan 16869,6. Untuk gaya yang diterima spring itu adalah berat dikalikan dengan gravitasi sehingga dihasilkan 165.322,08. Itu adalah beban pada spring. Beban setiap spring itu didapatkan karena spring yang kita pakai itu adalah berjumlah 4, maka
gaya normal dibagi dengan 4 sehingga dihasilkan 4133.052. Jadi untuk setiap springnya itu menerima beban 4133.052. Nah, untuk berikutnya adalah keseimbangan dari produk. Bisa dilihat dari di sini itu volume produk dibagi volume total dikali 100% hingga dihasilkan keseimbangan produknya itu 76,0 hingga dihasilkan 76,60999893. Nah, untuk keterangannya itu adalah dari volume totalnya itu dihasilkan 9,9067,2783. Untuk volume produknya itu 6946,440967. Dan yang terakhir adalah volume dari scrap. Volume dari scrapnya itu adalah 2,120,83730. Ini meliputi scrap buangan, meliputi sprue, gate, dan runner. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa presentasi. Terima kasih Saudara Sore. Sesi selanjutnya sesi diskusi dan pertanyaan. Tadi udah sempat ke harga produk. Nah, ini 7.000 ini harga total kah atau harga per piece? Harga total Mas udah bentuk Berarti udah 3 satu produk Asian segitu ya, Mas. 3 produk itu 7.000 ya. Iya kan? Cek. Terus gini, ini kan layoutnya lebih ekstrim sebenarnya daripada yang Lego. Nah, dalam kalian melayout ini ada nggak perbandingan volume dan estimasi pengisiannya? Kalau misalnya ada, berapa rasio perbandingannya dalam persen? Ada nggak? Itu baru perbandingan volumenya Mas. Oke. Untuk waktunya Perbandingan belum sih Mas. volumenya berapa nih? Kalau dibuat persentase jadinya berapa? 9,86%. Perbedaannya itu. Iya Mas, itu Mas persen. Oke, Itu di masih cukup sebelah bagus. kiri sudah ada Mas. Kiatmu memaksimalkan itu dari apa? Maksudnya gimana Mas? Kiat yang gimana Mas? Jadi gini, volume itu kan berarti sekarang kita hanya menghitung runner, gate, dan produk kan, baik di sisi Iya, kanan Mas. maupun sisi kiri. Iya. Tapi yang jadi pertanyaan di sisi kanan ini terdapat 2 perbedaan produk yang cukup signifikan ya. Iya. Artinya bukan hanya di seluruhan tetapi di subsektor paling kanan kamu juga harus memikirkan short atau enggak nih karena perbedaannya jelas. Kalau kita lihat part 2 dan part 3 itu 3000 mm kubik berbanding dengan 600. Artinya itu 1/5-nya. Nah, apakah dengan 1/5 ini masih aman atau kita perlu menambahkan dalam hal ini misalnya adalah produk tambahan dummy. Artinya ini akan menambahkan nilai scrap-nya akan tambah banyak pasti. Kenapa? Karena kan ada dummy yang perlukan material, tetapi di sisi lain material balancingmu tercapai gitu. Paham nggak yang saya omongkan? Iya Mas, paham Mas. Nah, kalau yang 1:23 mungkin cuma sedikit ya, artinya cuma 9,8%, ya 10% lah. Tapi kalau kita lihat pasti persentasenya besar sekali gitu kan, karena itu 1/5-nya kan, berarti ekstrim sekali gitu ya, hampir 75% perbandingan antara produk ya di sisi kanan itu. Nah, itu perlu dipikirkan itu Mas Didik dan kawan-kawan, terutama untuk masalah fill time-nya nanti ya. Jangan sampai Mas. kalau teman-teman pernah mendengar quote Slackwell, itu letaknya biasanya ada di runner. Nah, itu juga bisa diletakkan di belakang produkmu yang kecil itu. Jadi selain sebagai pembuangan atau
misalnya ada material yang lebih ke situ akan dibuang ke belakang, dia juga bisa sebagai penyeimbang waktu antara produk yang di subsektor kanan itu yang atas dan yang bawah. Nah, nanti tinggal difikirkan Mas untuk volume yang ada di kiri, karena kan kalau kita mau nambah cold Slackwell yang letaknya di belakang produk yang kecil ini kan berarti Mas akan menambah volume yang ada di kanan. Maka otomatis persentase perbedaan secara keseluruhan produk ini akan naik mungkin bisa 15% sekarang. Nah, tapi menurut saya itu akan jauh lebih baik daripada kita menyelamatkan secara keseluruhan tapi otomatis yang bagian subsektor kanan ini akan bermasalah nantinya. Nanti tolong ini lagi ya, didetailkan lagi ya. Kalau bingung nanti bisa diskusi. Oke, Mas Didik. Oke, Dan Mas. kawan-kawan. Siap. Ya, untuk komen yang lain nanti diadopsi dari kelompok-kelompok yang lain ya. Nanti saya kalau sudah semua, ini presentasinya saya kirim di Drive, jadi bisa di-download. Satu lagi yang berbeda dengan yang lain. Jadi apa pertimbangan kelompok ini dalam menentukan fit sistem baik runner ataupun gate. Kemudian di dalam komponen itu terdapat konstanta yang berbeda-beda. Apa pertimbangan kalian pula dalam mempertimbangkan konstanta itu? Silahkan. Maaf Mas, tadi pertanyaannya konstanta yang diambil ya Mas. Untuk yang dari Sprue itu kan kemarin kalau misal kita ngikutin perhitungan yang laporan tahun kemarin itu DS-nya malah lebih gede gitu Mas. Jadi kan kemarin Mas Eko juga udah ngasih solusi tentang yang apa diketahui dari sudut Sprue-nya dulu. Iya. Nah, kita mengadopsi yang itu Mas untuk yang terus untuk bagian runner gate jak naikin jak. Untuk yang runner gate ini bagian runnernya konstantanya sih kita ngambil berdasarkan dari laporan tahun kemarin itu Mas. Oke. Maksudku gini, Mas, boleh sih teman-teman itu mengambil dari laporan tahun lalu, tapi kalau tahun lalu ngambil itu kan mereka butuh perjuangan gitu ya. Meskipun kalian mereka juga tidak mencantumkan dari mana asalnya itu berada. Nah, makanya di tahun ini kita coba perbaiki lagi bahwa dari mana sih sebenarnya itu berasal kan gitu. Kalau memang nggak ada berarti kita wajib hukumnya buat mencari gitu. Maksud saya gitu Mas Didik. Oh iya Mas, baik Mas. Mungkin nanti bakal kita cari lagi Mas. Ya. Oke, terima kasih. Baik, berarti sisa perhitungan yang lain nanti tolong ditambahkan ya Mas Didik dan kawan-kawan. Siap Mas. Ya, untuk sisa pertanyaannya, sisanya masih umum ya, artinya hampir sama dengan yang lain. Jadi bisa diadopsi. Kalau dari saya itu aja. Mungkin dari kelompok ini ada pertanyaan? Sementara belum ada Mas. Sementara belum ya. Baik, terima kasih Mas. Oh iya, tadi yang buka Geral. Silakan Mas. Jer. Iya, terima kasih Mas atas kritikan dan sarannya Mas. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan dilanjutkan. Bona dulu deh. Kemarin Dimas pertama. Kelompoknya Bonaventurer. Salah. Bonaventura. Siap Mas, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, mungkin saya buka ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kali ini mungkin dari kelompok kami akan mempresentasikan secara singkat serta tambah-tambahan yang dari presentasi sebelumnya belum kami tambahkan. Untuk bagian pertama kali ini tentang data akan dijelaskan oleh Saudara Malik. Untuk Saudara Malik, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Mas Eko dan moderator Sebona. Saya di sini akan menjabarkan tentang data dari kelompok kami yang kami dapat, yaitu dari data mesin injeksinya, yaitu tipenya yaitu dari Made in China dengan tipe 160 ton. Shoot size-nya ada 276 cm kubik. Between T-bars yaitu 460 mm, min mold height-nya
150 dengan maksimum mold height-nya yaitu 500 mm. Untuk maksimum injektor stroke yaitu 130 mm. Untuk ukuran nozzle radius yaitu R19 atau radius 19 mm. Sprue diameter yaitu diameter 6 mm. Locating ring diameter ada 100 mm. Untuk data material yang kita gunakan yaitu dengan kode HF360 yaitu ABS, manufakturnya yaitu LG Chemical, material strukturnya crystalline, shrinkage faktornya yaitu 0,5%, tensile strength-nya yang terdapat pada material tersebut yaitu 44 MPa megapascal, elongation-nya 5%, Rockwell hardness-nya yaitu 106, melt density-nya yaitu 1,5 gram per cc. Melt temperaturnya yaitu sekitar antara 210 sampai 240 derajat Celcius. Untuk dari mold base-nya tersebut, hasil datanya yaitu cavity plate-nya dengan nama material S50C. Disingkat aja, untuk hasil dari base size-nya ini ada weight-nya yaitu 153,6402 kilogram per milimeter kilogram, dan total mold thickness-nya 230 mm. Untuk pembahasan BEP akan dijelaskan kepada Saudara Septian. Untuk Saudara Septian, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Saudara Malik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan mengenai BEP. Nah, pertama di sini penjelasan mengenai mold. Untuk mold base dan standar part ini menghabisi biaya 51 juta. Lalu machining proses dan manpower menghabisi biaya 35 juta. Lalu SI dan trial menghabiskan biaya 7 juta. Sehingga di total menghasilkan 93 juta. Lalu lanjut untuk harga produk yaitu 5.838 yang dihasilkan dari biaya operasional 1 hari dibagi dengan jumlah injek per hari dikali 800%. Lanjut, untuk jumlah jam kerja per hari yaitu 7 jam karena diasumsikan pekerjaan dimulai dari 7:30 dan selesai 4:30 dengan potongan waktu istirahat yaitu 1 jam. Lalu konversi jam kerja dalam detik yaitu 25.200 detik, dan cycle time sekali injek itu 18,23 detik, dan material sekali injek itu menghabiskan 0,087318 kg, dan material yang dibutuhkan dalam sehari menghabiskan 12,07 sekian kilo. Nah, dan untuk harga material yaitu 24.000 per kilonya, dan harga material per hari yaitu 289.687 rupiah per hari. Lalu untuk harga operasional mesin plastik per jamnya itu yaitu 75.000 per jam, dan untuk per harinya yaitu 525.000 per hari, dan harga operator per hari yaitu 194.000 yang mana diambil dari UMR di Jakarta dibagi dengan 20 yaitu jam hari kerja, 20 hari kerja, dan jumlah injek per hari yaitu 1.382 injek. Nah, total injek BEP yaitu 15.931 pieces, dan sedangkan total seharinya yaitu adalah 1.382. Maka jumlah hari BEP yaitu 12.000 per hari dengan biaya operasional 1.8.687 rupiah per hari, dan biaya operasional 13 hari jumlah yaitu 11.625, dan sedangkan jumlah untuk menutup biaya 12 hari yaitu 1.991 pieces. Maka untuk memproduksi 1.991 produk dibutuhkan waktu 2 hari operasional, sehingga total hari BEP yang diperoleh adalah 12 ditambah 2 hari yaitu 14 hari. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai BEP, dan selanjutnya akan mengenai penjelasan perhitungan yang akan dijelaskan oleh Saudara Bonaventura. Apakah Bona sudah siap? Mungkin ke Mas Yono dulu karena bagian saya yang terakhir. Oh, baik Bona.
Saudara Yono, apakah sudah siap? Sebentar pun lagi nyambungin headset. Sebentar. Ya, baik. Sinyalnya tadi hilang. Oke. Sudah siap, Saudara Yono? Ya siap. Sebentar pun. Ininya belum keluar pun. Sapi. Ya, sudah keluar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyusutan produk. Diketahui untuk volume swivel itu 0,3798 cm3. Kemudian volume pasangan swivel 1,8716 cm3. Kemudian untuk volume utama laki-laki 2,9886 cm3. Kemudian ada volume utama perempuan 2,9799 cm3 dengan swing factor 0,5%. Didapat penyusutan produk per masing-masing komponen. Bun, scroll ke atas, Bun. Nah, yaitu 0,3817 untuk swivel, kemudian 1,88 untuk pasangan swivel, kemudian untuk utama laki-laki 3,00354, kemudian untuk perempuan 2,9948. Itu untuk penyusutan masing-masing produk. Kemudian lanjut ke clamping force. Untuk clamping force sendiri, kita menghitung project area yang luasnya 252 cm persegi dengan cavity pressure yang kita ambil 300 kg per cm persegi, number of cavity 1 dengan safety factor 120%. Didapat clamping force 90,72 ton. Kemudian lanjut ke layout yang akan kita gunakan, yaitu seperti pada gambar. Layout ini menggunakan runner half round, kemudian menggunakan untuk perbandingan peletakan layoutnya itu sudah berdasarkan perbandingan volume. Dengan saya mengambil letak terbesarnya, yaitu volume terbesarnya di bagian utama laki-laki. Nah, di situ memiliki volume total dengan runner 5089 mm3. Nah, di situ kita ambil perbandingan untuk runner bagian pasangan swivel dan swivelnya, sehingga didapat seperti di gambar dengan presentasi yang tadi dengan presentasi 0,5%. Kemudian lanjut ke perhitungan core flat. Dengan clamping faktor 9.720 kg force dan luas 22 cm, kemudian B 35 cm, B max 0,005 cm, E 18, C 18000, dapat inersia penampang 279,51, H kuadrat 9,832, jadi H menjadi 4,57618 cm. Untuk perhitungan sprue akan dilanjut oleh Saudara Bona. Baik, terima kasih Mas Yono. Mungkin saya mulai dari sprue. Untuk sprue di sini kita memiliki tebal maksimal produk yaitu 2 mm. Kemudian diameter dari nozzle 2 mm juga, yang kemungkinan nanti berubah jika kita langsung ke mesin injeksinya untuk menanyakannya. Kemudian untuk panjang sprue ini 50 mm dari tebal dari cavity plate-nya. Kemudian sebelumnya di sini kan DF lebih kecil daripada DS. Kemudian dari saya mempertimbangkan bagaimana cara DF ini lebih besar daripada DS. Di sini saya mengambil sudutnya tetap yaitu 1 derajat dari tabel Misumi. Di sini saya mengambil sudutnya 1 derajat.
Kemudian untuk yang pertama itu kita carinya DS dulu, di mana DS itu adalah penjumlahan dari diameter nozzle ditambah 1,5. Hasilnya 3,5 mm. Di sini diameter screw dinotasikan dengan huruf P. Di sini P kita mencari yang 3,5. 3,5 di sini ada. Kemudian kita masuk ke tabel bawah. 3,5 di sini bisa untuk sudut 1 hingga 1,5 derajat dengan panjangnya 150 mm. Kemudian karena untuk DF ini yang kita cari, oleh karena itu saya menggunakan perhitungan Pythagoras dengan rumus sinus. Mungkin dari rumus sinus tersebut didapatkan untuk DF sebesar 5,56 mm. Kemudian untuk runnernya dengan konstanta 1,5 kita mendapat diameter primer dari runner tersebut sebesar 3,5 mm. Kemudian untuk secondary runnernya diameternya kita mendapatkan 2,4. Untuk tertiarinya kita mendapatkan 1,715 mm. Kemudian menuju ke gate. Untuk pada gate kita memiliki 2 produk dengan letak dari runner yang berbeda-beda. Pada swivel dan pasangan swivel sebelumnya mendapatkan runner yaitu tertiary runner. Oleh karena itu dalam perhitungan ini yang berbeda adalah dari lebar dari gate-nya tersebut, di mana pada swivel dan pasangan swivel lebar gate-nya sebesar 3,43 mm, sedangkan pada utama laki-laki serta utama perempuan mendapatkan runner dari secondary runner-nya, di mana W-nya menghasilkan 4,95 mm. Untuk panjang serta tebal, mengapa kita mengambil konstanta pada panjang itu 1,1, di mana range-nya dari 1,0 hingga 3 kelihatannya. Mengapa kita ngambilnya 1,1? Karena di sini benda kita tipis, kemudian tidak terlalu besar juga. Oleh karena itu konstanta yang kita ambil kecil supaya di sini pengalinya tidak terlalu besar, sehingga hasilnya cukup memungkinkan untuk benda kita yang kecil. Untuk tebalnya pun juga sama seperti panjang. Di sini saya mengambil konstanta 0,17 dari konstanta paling minim itu 0,15, karena kan benda kita tipis dan kecil. Mungkin untuk penjelasan gate seperti itu. Kemudian lanjut ke perhitungan pegas. Untuk perhitungan pegas, di sini kita memiliki data panjang plat ejector adalah 30 cm dengan lebar 18 cm dan tebal yaitu 2 cm dengan panjang stroke yaitu mm. Di sini kita menghitung dari beban yang diterima oleh plat ejector sendiri dengan rumus yaitu 2 kali volume plat ejector dikalikan dengan berat massa jenis dari baja S50C. Ditemukan yaitu plat ejector memiliki beban sebesar 16.996 gram atau 16,9 kg. Kemudian untuk W totalnya ditambahkan dengan jumlah pin ejector kami yaitu sebanyak 21 buah menjadi 17,1261 kg. Kemudian untuk gaya normal yang bekerja pada pegas ini didapat dari W total dikalikan dengan gaya gravitasi, konstanta gravitasi sebesar 9,81 meter per sekon kuadrat, didapat untuk gaya normal yang bekerja pada pegas yaitu 168,007 Newton. Di mana di sini kita menggunakan 4 pegas, maka
gaya normal dibagi dengan 4 pegas, jadi per pegas menahan gaya sebesar 42,0018 Newton. Untuk springnya kita gunakan yaitu SWY 3035 karena dari diameter return pin yaitu 20 mm dan panjang stroke-nya 35 mm. Kemudian untuk efisiensi produk, untuk dari volume produk kita memiliki volume produk sebesar 10.523,66 mm kubik dengan volume scrap yang terdiri dari sprue gate runner sebesar 7.623,28 mm kubik. Dengan volume total, penjumlahan dari volume produk dan volume scrap menghasilkan 18.146,94 mm kubik. Oleh karena itu, untuk efisiensi didapatkan dari volume produk dibandingkan dengan volume total dikalikan dengan 100% menghasilkan 0,5799 jika diubah ke persen menjadi 58%. Itu masih tergolong kurang karena mungkin dari volume scrapnya yang terlalu kebanyakan dari kita. Mungkin nanti kedepannya bisa kita kecilkan lagi. Mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saat ini dibuka sesi tanya jawab serta tambahan mungkin dari Mas Eko maupun teman-teman ada yang ingin bertanya maupun dari saya dulu aja kali ya. saran. Nanti kalau diskusi nanti biar forumnya setelah teman-teman selesai presentasi semua. Oke ya. Sekarang lihat di cycle time dulu. Tadi kan sebenarnya ini saya amati hampir semua kelompok juga mengatakan cycle time. Cuma saya ingin memastikan bahwa cycle time yang teman-teman tulis itu maknanya apa? Mungkin saya izin menjawab, Mas. Lanjut Mas Bon, nyambi soalnya. Lanjut. Ya, Mas. Baik. Mungkin izin menjawab. Untuk cycle time tersebut itu merupakan akumulasi dari waktu ini, Mas. Waktu pengisian, kemudian untuk waktu tahan, kemudian dengan ditambahkan juga waktu pendinginan, Mas. Oke. Kalau waktu cycle time ini sudah mempertimbangkan itu rinciannya atau belum? Untuk perinciannya belum sih, Mas, karena layout yang kita buat ini pun juga kita buat di NE, kemudian kita lakukan analisa di mode flow, terjadi error, Mas, saat melakukan analisa, Mas. Jadi mungkin untuk kedepannya bisa, mungkin untuk saat ini belum, Mas, untuk cycle time keseluruhannya, Mas. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya memang belum, berarti tinggal ditambahkan ya. Siap, Mas. Di sini cycle time-nya pun saya juga membandingkan dengan punyanya Mas Erlambang, Mas. Berbanding dengan volume totalnya, Mas. Di punya Mas Erlambang itu volume totalnya kisaran 20 ribuan dengan cycle time itu 25 detik, Mas. Mungkin saya kalau di punya saya kurang dari 25 detik, Mas. Tapi untuk kedepannya nanti mungkin ada perinciannya, Mas. Oke. Terus tadi kalau nggak salah runnermu pakai half front ya? Iya, Mas. Kenapa half front ya? Ini sih, Mas, sama untuk mengatasi biar tidak terjadi penyimpangan nggak satu sumbu tuh. Jadi biar memudahkan manufaktur, Mas. Itu sih, Mas, kenapa alasan kita mengambil half front. Kalau dibuat full round, selain karena manufacturingnya itu, apalagi kendalanya? Mungkin yang saya ketahui ya, Mas, kalau dibuat full round selain nggak ke satu sumbuan, ini, Mas, jadi dari dari sisi ini manufacturing, Mas. Jadi misalnya di satu tempat, misalnya di bagian core-nya saja sudah cukup, sudah bisa, kenapa harus dipindah
di cavity juga harus dipakai apa mas, dikasih runner gitu mas. Oh. Jadi biar lebih cepat juga sih mas ini. Tapi kalau tadi coba lihat ya, kamu zoom in di area gate dengan runner itu terjadi signifikansi yang luar biasa menurutku. Itu ini mas, itu benar bikin gambar mas, itu gambar yang belum gate-nya belum dimasukin. Harusnya gate-nya itu hampir menutup bidang itunya mas, bidang yang atas itu. Bon, yang gambar satu lagi udah dikirim belum tadi Bon? Udah dikirim kan ya Bon? Coba dibuka Bon. pakai ini aja kan bisa, kalkulator. Bisa buka mode flow advisor bentar ya. Ya. Ambil gambar kerja itu di modul paling atas. Sana. Yang sudah difotokopi. Ya. Bukan, di laci bawahnya. Tuh Mas, ini Mas untuk gambar yang sudah digambar sama gate-nya Mas. Kemarin tadi terjadi miskomunikasi. Oke, good. Ini pakai apa ya gate-nya jenisnya? Pakai fan gate Mas. Kenapa pakai fan gate? Ya ini Mas, kan kemarin salah satunya kan untuk fan gate ini gampang di manufakturingnya, sama di bagian-bagian part itu kan dia nggak harus smooth gitu Mas, bisa ada bekas nggak masalah gitu Mas. Jadi saya dari kelompok kami mungkin nggak masalah untuk pakai fan gate ini Mas. Itu sih sementara untuk kenapa kita memilih fan gate Mas. Kalau bisa itu juga dijelaskan ya, atau paling nggak ada detail penjelasannya lah. Ini hasil analisanya sudah ada ini. Itu Mas, resultnya error Mas. Di situ. Oh alah, error ya. Ya bisa. Oke sih, sisanya masalahnya pertanyaannya sama kayak yang lain. Hanya kritikalnya di situ aja. Ya Mas. Paling ya perhitungannya nanti kalau ada konstanta itu juga diperhatikan juga ya. Misalnya ada konstanta atau apapun itu yang bersifatnya paten atau pakem, itu mesti direview. Jangan-jangan itu nggak cocok di tempatmu kan, gitu aja. Mungkin dari kalian sendiri ada pertanyaan untuk saya? Mas, sebelumnya saya ingin bertanya Mas. Ini kan tadi kita sudah menghitung runner ya Mas. Nah didapat runnernya tuh yang tadi 3,5 untuk diameter primer loop kan. Nah setelah kita masukin ke produknya, ternyata didapat efisiensi produknya tuh cuma 85% Mas. Kalau misal kita sudah punya data seperti ini, kemudian kita perkecil untuk runnernya gitu, masalah nggak ya Mas? Kemudian kita tetap ada perbandingan nanti di apa alasannya kamu memperkecil runner? Salah satunya untuk efisiensi produk Mas. Oke. Kalau mau efisiensi itu, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nggak bisa serta-merta, ini kan produk saya anggaplah tingkat efisiensinya cuma 50%. Terus kamu langsung merubah itu, memperkecil, nggak boleh. Paling kalau yang bisa kamu lakukan adalah merubah bentuk. Kalau nggak salah waktu itu saya sempat menjelaskan ada 3 bentuk, dan masing-masing bentuk itu bisa kalau kamu mau dikonversi. Nah, kalaupun diefisiensikan, saya pikir nggak akan signifikan ya. Kecuali kalau kamu memang menggunakan perhitungan pembuatan runner half round-nya itu memang digunakan yang maksimumnya dulu gitu. Di awal, di initial datanya pakai maksimal.
Kemudian setelah dicoba, diuji, ternyata it's okay gitu ya. Tapi scrap materialnya jauh lebih tinggi daripada scrap produknya misalnya. Ya, kamu bolehlah bermain dengan angka-angka yang dalam hal ini aman gitu. Kalau dibilang boleh nggak diperkecil ya tergantung memperkecilnya sejauh apa. Kalau memperkecilnya ekstrim, pasti kan dampaknya ekstrim juga. Kan gitu. Sama halnya seperti ukuran kan pasti ada toleransi. Ya, kalau kamu masih ngambil toleransi meskipun itu toleransi minimum, saya pikir sih aman gitu. Ya Mas. Cukup? Mungkin ini sih Mas, kan tadi ada toleransi minimum ya Mas. Ya. Nah, sejauh ini kita mencari apa namanya hal literatur kayak misal kita udah punya hipnotis ini tuh nggak ada Mas. Mungkin dari Mas Eko untuk pengalaman. Kamu ini apa namanya kirim judulnya ke saya biar nanti saya carikan judul yang kamu pengen cari itu apa gitu. Ya Mas, siap. Nanti silakan Mas. Ini kamu nilai apa kaliper ini enggak? Iya, oke. Ya, silakan ditutup. Bona monggo Pon. Oh iya, lupa aku unmute. Baik, terima kasih Mas Eko atas pertanyaan serta masukannya bagi kelompok kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, The Last Group ya. Ini mau presentasi nggak, Dim? Apa cukup yang kemarin? Iya Mas, presentasi Mas, ada tambahan Mas. Ya. Oke, kalau nggak yang ceritakan yang tambahannya aja, Dim. Kan kemarin iya udah Mas, ya. siap Mas. Untuk Ozi bisa di share screen sih. Silahkan Aan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Farhan Widanto. Saya akan membuka presentasi untuk siang hari ini untuk kelompok amatur. Nah, teman-teman saya ada Dimas, Ahmad Fauzi, dan Johanna. Untuk pertama-tama akan dijelaskan tentang data yang terbaru dari plastik mode injection dari kami ini. Yang utama akan dijelaskan oleh Ahmad Fauzi. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih untuk saudara Aan. Baik, saya akan menjelaskan terkait data mesin plastik injeksi untuk mesin Huajin 160 SE, di mana untuk injection sistemnya itu itemnya itu diantara lainnya itu ada screw diameter, injection pressure, volume tembakan teoritis, revolving speed, injection rate, dan shot weight. Untuk clamping sistemnya itu ada clamping strap ukurannya 500 mm, mold pattern dimension itu ukurannya 660 kali 660 mm, kemudian range of mold height 150 sampai 500 mm, dan juga hydraulic ejector stroke yaitu 130 mm. Kemudian dari electrical motor system ada pump motor yaitu sebesar 18,5 kW. Kemudian heater capacity dan juga allowable maximum pump pressure itu sebesar 140 kg per cm kuadrat. Kemudian dari mechanical dimensi ada ukuran mesin yaitu sebesar 4,5 kali 1,2 kali 1,8 meter dengan berat 5,3 ton. Kemudian ada data material plastik ABS yang digunakan dalam kelompok kami yaitu dengan kode HF380 yang dimanufaktur oleh produksi dari LG Chemical Ltd
dengan material strukturnya kristalin dan shrinkage faktornya sebesar 0,5%, serta tensile strength-nya sebesar 44 megapascal dan tensile elongation-nya 5%, kemudian Rockwell hardness-nya sebesar 106, dan melt density-nya sebesar 1,05 gram per cc, dan melt temperatur sebesar 210 sampai 240 derajat Celcius. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Dimas. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang mold base, guys. Untuk kode mold base yang dipakai, ya ini FTB, strip SC, strip 3030, strip 50, strip 50, strip 80, strip S. Untuk cavity plate-nya sendiri menggunakan material S50C dengan tebal 50, lebar 300, dan panjang 300. Untuk core plate-nya sama dengan tebal 50, 300, dan panjangnya juga 300. Untuk top clamping plate, ya ini memiliki tebal 25 dengan lebar 350 dan panjang 300. Untuk spacer block memiliki tebal 80, lebar 58 dan panjang 300. Untuk upper ejector plate memiliki tebal 20, lebar 180 dan panjang 300. Dan untuk lower ejector plate ukurannya hampir sama dengan upper ejector plate, cuman berbeda pada ukuran ketebalan. Untuk bottom clamping plate memiliki tebal 25, lebar 350 dan panjang 300. Untuk semuanya satuan tebal lebar panjangnya itu milimeter. Untuk total mold weight-nya yaitu sebesar 141,865 kg dengan mold thickness 230 mm dengan guide pin diameter 30 mm, return pin dengan diameter 20 mm, dan untuk A-bolt-nya menggunakan ulir M16. Lanjut ke BEP. Untuk total mold yang kita anggarkan ya ini sebesar 80.600.000 dengan rincian untuk mold base standar pad tool dan bolt itu sebesar 30.600.000, untuk machining proses dan manpower 40 juta dan SC trial 10 juta. Untuk masuk di BEP, untuk cycle time sekali inject ini kita masih menggunakan patokan 27,48 atau dari 3 part kita yang fill time-nya paling lama. Nah, untuk material sekali inject-nya dari total 3 material tersebut sebesar 0,0649 kg. Jadi untuk material yang dibutuhkan dalam sehari yaitu sebesar 59,5 kg. Untuk harga material sendiri per kilogramnya sebesar 24.100. Ya ini awalnya kita dapat harga dari euro dikalkulasikan menjadi rupiah, yang awalnya 1,39 euro. Untuk harga material per harinya berarti didapatkan 1.434.318 rupiah per harinya. Dengan jumlah injek per hari didapatkan sebesar 917 injek. Untuk total injek BEP-nya yaitu sebesar 13.433 pieces. Nah, untuk total seharinya kan 917 pieces. Jadi jumlah BEP harinya yaitu sebesar 15 hari. Dengan biaya operasional satu harinya 2.173.318 per harinya. Untuk menutup biaya operasional 15 harinya yaitu biaya operasionalnya sebesar 31.836.354 rupiah. Jadi untuk
produk yang diharuskan untuk menutup biaya 15 hari itu 5.306. Lanjut untuk penjumlahan yang kedua, yaitu untuk menutup pembuatan produk sebesar 5.306 itu membutuhkan 6 hari dengan biaya operasional yang sama tadi yang telah disebutkan. Untuk biaya operasional 6 harinya yakni sebesar Rp12.575,105. Dan untuk jumlah produk menutup 6 hari tersebut, yaitu kita harus membuat 2096 pieces. Dan untuk membuat 2096 pieces ini, kita membutuhkan waktu lagi yaitu sebesar 2 hari. Dengan biaya operasional 1 hari yang sama, biaya operasional 2 hari yakni sebesar Rp4.967.066. Dengan jumlah produk untuk menutup biaya 2 hari tersebut yaitu 828. Untuk total produk yang harus dibuat untuk BEP totalnya yaitu 8.230 pieces, atau untuk BEP totalnya yaitu sebesar 23 hari. Untuk harga produk awalnya itu yaitu sebesar, coba dinaikin sih. Untuk harga produk awalnya itu sebesar 2.300, itu dikalikan dengan keuntungan kami yaitu 250% menjadi totalnya di harga produk 5.925 yang kami bulatkan menjadi 6.000 untuk harga produk plus keuntungannya. Untuk sekarang lanjut ke perhitungan. Untuk perhitungan kita langsung menuju ke perhitungan SPRU. Untuk perhitungan SPRU akan dijelaskan oleh Saudara Johan. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Saudara Dimas. Untuk sekarang saya akan menjelaskan perhitungan SPRU yang akan digunakan pada rancangan mold kami. Untuk DN-nya itu sebesar 2 mm. Kemudian untuk DS-nya itu kami mengambil 3 dengan rumus penambahan DN ditambah dengan 1 mm. Kemudian untuk alfanya kita mengambil 1 derajat dengan tangannya 0,017 dengan panjang SPRU yang kita gunakan 55 mm. Jadi untuk DF-nya itu sekitar 4,87 mm. Kami menggunakan opsi yang minggu kemarin disarankan oleh Mas Eko, yaitu mencari DN, kemudian memperhitungkan DS, kemudian melakukan operasi perhitungan dengan alfa yang kita pilih. Jadi ketemu DF-nya 4,87 mm. Kemudian untuk ejector pin kita menggunakan diameter 4 dengan perhitungan seperti di layar. Untuk backing load-nya itu kita mendapat 867,5609 kg force. Kemudian untuk tekan yang diterima ejector pin itu sebesar 138,16 kg force. Kemudian kita mendapat safety factor sekitar 6,27. Jadi safety factor yang kita dapat ini lebih dari 2, sehingga ejector pin yang kita pakai ini terhitung aman untuk digunakan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara An. Kepada Saudara An, kami persilahkan. Oke, terima kasih Johan. Moji, tolong turun lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari tugas yang akan dipakai oleh mod kami. Pertama ini kan geometri fungsi. Nanti saya akan jelaskan gimana cara mendapatkan dari angka ini juga. Yang tadi dari data yang Dimas jabarin, untuk panjang 4 ejector kita itu kan
30 cm. Dan untuk lebar dari part ejector kami itu 18 cm. Dan untuk tebal dari part ejector kami itu kan 2 cm. Nah, untuk stroke yang kita pakai itu 35 mili. Dan untuk diameter return pin itu diameter 20 mili. Nah, untuk berat jenis baja, karena kita menggunakan S50C, itu 7,81 gram per cm kubik. Nah, yang ditanya itu adalah dari berat part ejector itu. 2 dikali itu volume dari part ejector 30 kali 18 kali 2 cm dikali dari berat jenis baja yang tadi itu S50C 7,81 dengan total 9,6 gram. Nah, itu dari data yang sudah dapat. Nah, terus untuk karena kita juga ada ejector pin, nah ini udah totalnya jadinya dari volume yang udah didapat dan dari hasil yang udah didapat dari berat part ejector ditambah dengan 25 ejector pin karena kita menggunakan 25 ejector pin dengan berat totalnya itu 0,202 kg untuk 25 biji ejector pin tersebut. Nah, itu ditambah dengan total dari plat ejector. Nah, dengan hasil 17,071 kg. Di sini akan saya lanjut tentang perhitungan gaya yang diterima oleh spring tersebut. Dari gaya gravitasi 9,8 meter per second, terus juga berat total kita dapat Meter per second kuadrat. Yang 9,8 meter per second kuadrat dengan berat, terus juga ada berat total yang tidak ditambah dengan 25 ejector pin yaitu 17,065 kg. Nah, yang ditanya itu F normalnya itu. Nah, itu boleh dikali dengan gravitasi, berat dikali gravitasi. Nah, dari beratnya itu 17,065 kg dikalikan 9,8 meter per second kuadrat dengan hasil 167,237 Newton. Nah, beban yang diterima dari spring itu yaitu 167,237 lalu dibagi 4 karena kita menggunakan 4 spring. Nah, dengan total hasilnya ini adalah 41,80925 Newton. Nah, itu ada lalu kita cari di sini spring apa yang cocok untuk beban yang diterima dari masing-masing spring. Nah, spring yang digunakan itu ada 4 unit. Masing-masing spring menerima 1,809 Newton. Dengan diameter return pin diameter 20. Dari data di atas kita menggunakan spring tipe SWJ 30 35. Dengan diameter terluarnya itu 30 mm, diameter dalamnya 21 mm. Dengan panjang spring 35 Gambar springnya mana? mm. Untuk belum ada ya? Springnya bisa Ya. Oke. Ini, Mas. Ya. Kelihatan enggak? Ya, udah. Ya, terima kasih, Mas. Ya. Oke, sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang mau memberikan saran, pertanyaan untuk Oke. Ya. Mohon maaf, Mas. Iya, Bentar, Mas. Ini ada bagian yang belum dijelaskan, Mas. Apa di tuh? bagian keseimbangan produk. Untuk OSI dipersilakan sih. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan yang pertama terkait dengan volume total produk, yaitu senilai 14474,79872 dan jumlah hasil ini didapat dari penjumlahan dari 3 volume produk. Kemudian untuk panjang runner
Untuk part 1 yaitu sepanjang 50 mm, part 2-nya itu 52,8, dan part 3-nya itu 92,4, dan diameter runner-nya itu 3 mm. Kemudian volume runner, yaitu panjang runner dikalikan dengan diameter runner. Untuk part 1 itu sebesar 150 mm, kemudian part 2 158,4, dan part 3 277,2. Kemudian volume gate, yaitu didapatkan dari panjang kali tinggi kali lebar dari gate-nya itu, kemudian dikali 3. 3-nya itu adalah dari jumlah produk, hasilnya yaitu 2,268, dan hasil akhirnya 6,804. Kemudian untuk volume skrunya itu sebesar 223,7, dan total volume dari runner, gate, dan skru yaitu 3316,104. Kemudian untuk total dari volume produk ditambah dengan volume scrap yaitu 17790,90272. Untuk keseimbangan produknya yaitu volume produk per volume total dikali 100%, hasilnya itu 0,813. Setelah dikali 100%, hasilnya 81,360636%. Baik, itu saja yang bisa ditambahkan. Itu efisiensinya 81%. Iya, Mas. Oke, good. Ya. Ini jumlah material yang dibutuhkan dalam sekali injek itu apakah pertimbangannya sudah di scale up dengan shrinkage factor atau belum? Itu kan ada 0,0649 tuh. Sudah atau belum? Itu yang tadi Sudah, benar Mas. tuh. Sudah, Mas. Oke, artinya memang sudah di scale body ya, kondisi Iya, Mas. volumenya itu. Ya. Terus untuk standar part, harga standar part itu berarti belum fix ya, karena memang belum didetailkan kan? Atau sudah fix yang harga standar part itu? Untuk data standar part itu kami mengambil dari kebetulan yang tahun kemarin itu yang mold to plate kelompok Gian, Mas. Pakai referensi itu, Mas. Soalnya harga mold base-nya kan nggak segitu. Iya, Ya Mas. kan? Salah. Harusnya bisa 2 kali lebih lipat, Mas. Iya, bisa lebih ditekan lagi. Paling yang untuk yang something yang belum terlalu jelas atau masih bias dikasih warna yang lain aja ya. Oh, iya, Mas. Jadi biar real perhitungannya mendekati gitu. Terus untuk perhitungan ejector pin, backing load yang kalian cari coba di perhitungan pin. Perhitungan pin di sebelah tuh kalau di sheet sebelahnya. Enggak bener yang itu. Nah, itu yang warna kuning itu loh. Oke. Springnya di situ kan? Pinnya di situ kan? Coba naik. Yang mau saya tanyakan tadi. Coba naik. Oke. Nah, backing load itu kan salah satunya dipengaruhi oleh F1 atau tekanan yang diterima oleh ejector pin. Nah, tekanan itu datangnya dari mana? Dari cavity plate, Mas. Dari cavity. Apa itu? Nilai apa itu di cavity plate-nya? Clamping force kah? Atau apa? Belum ini ya. Nggak apa-apa kalau memang belum ada. Nanti dicari tahu lagi. Terus, nah penulisan satuan nih sebaiknya seragam ya. Kalau misalnya kayak tadi saya lihat ada sentimeter, ada milimeter. Kalau bisa mending ditulis sentimeternya dulu. Habis itu ada degradasi. Kalau mau ke milimeter boleh. Jadi nanti tinggal yang diambil yang mana. Jadi biar nggak ada kesalahan. Ini ngambilnya dari sini nih. Wah, kok hasilnya gede banget atau kecil banget. Ternyata satuannya yang salah. Nah itu loh keterangan. Kayak plat eject kan 30 cm. Sedangkan yang diameter return pin itu mili gitu kan. Nah sebaiknya mending kalau mau senti semua dulu. Habis itu didegradasi. Nah yang terakhir pemilihan spring di katalognya tadi belum dijelaskan detail ya. Jadi misalnya saya tuh dapat angka 40
41 Newton itu, kalau misalnya saya pakai SWY, itu buktinya mana gitu? Belum ya? Belum, Mas. Ya, nggak apa-apa. Berarti sama kayak kelompok sebelumnya. Oke, dari saya hanya itu saja. Sisanya nanti diadopsi dari yang lain. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sementara cukup dulu ya. Nah, terus yang kelompoknya si siapa tadi yang belum direkam? Didik, Mas. Nah, Didik silahkan setelah ini dilakukan take. Tapi saya mohon maaf, ini nyambi dengan penilaian ya. Jadi nggak bisa komen nanti di kelompok yang sebelumnya. Gitu. Oke. Sementara cukupkan dulu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti boleh di WhatsApp di grup kita. Nah, cuma kalau memang dibutuhkan untuk personal buat per kelompok nanti silakan diatur roomnya saja. Oke, selamat sore dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.